Halo, nama saya Rian Chandra. Saya adalah mahasiswa Politeknik Kalteks Riau. Pada video ini, saya akan menjelaskan bahasa dalam database yang disebut dengan Data Definition Language atau DDL, yang slide-nya telah disusun oleh dosen saya, Ibu Melani Dewi. DDL atau Data Definition Language adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan pendefinisian data. DDL ini terdiri dari beberapa perintah untuk yaitu membentuk, mengubah, menghapus tabel beserta kolom-kolom dan tipe data penyusunnya, serta perintah-perintah untuk menetapkan hubungan dan batasan-batasan data. Dalam database management system Oracle, terdapat beberapa perintah DDL, yaitu create. Create ini terdiri dari beberapa perintah seperti create table, create user, create view, dan create trigger. Create table digunakan untuk membuat tabel. Contoh pembuatannya yaitu create table mahasiswa, name varchar 2 dalam kurung 5, name varchar 2 dalam kurung 100. Jadi di sini nama tabel yang akan dibuat adalah dengan nama mahasiswa yang memiliki field name dan nama. Dan name mempunyai tipe data varchar 2 dengan panjang 5 dan nama mempunyai tipe data varchar 2 dengan panjang 100. Create user. Create user digunakan untuk membuat user. Sintaknya seperti create user saya, identified by saya. Jadi, pada user yang akan kita buat kali ini, user bernama saya dengan dan identified by itu berguna untuk memasukkan atau men-set password dalam user. Jadi identified by saya, passwordnya juga saya. Create view. Create view yaitu tabel bayangan. Create view ini tidak menyimpan data secara fisik, biasanya berupa hasil query dari tabel-tabel dalam sebuah database. Contoh pembuatannya yaitu create view pegawai wanita as select bintang from pegawai where jenis sama dengan P. Jadi, dia membuat suatu tampilan hasil query dari tabel pegawai dengan nama pegawai wanita, yang dimana data-datanya itu hanya pegawai yang jenis kelaminnya perempuan. Create trigger. Trigger adalah sebuah objek dalam database yang berupa prosedur yang merespons setiap kali terdapat proses modifikasi pada tabel. Proses modifikasi ini berupa insert, update, dan delete. Perintah DDL lainnya yaitu alter. Alter terdiri dari alter table drop column, alter table modify column, dan alter user. Alter table. Statement alter table dapat digunakan untuk dua hal, yaitu yang pertama menambahkan kolom baru. Untuk menambahkan kolom baru, sintak umumnya sebagai berikut. Contoh, alter table barang, add merek varchar dalam kurung 50. Jadi di sini alter table yang akan ditambahkan kolom barunya yaitu tabel barang, dan kolom baru yang akan ditambahkan bernama merek dengan tipe data varchar yang panjangnya 50. Lalu yang kedua untuk mengganti nama field, alter table customer rename column customer ID to cast ID. Jadi alter yang fieldnya akan diganti yaitu berasal dari table customer dengan nama sebelumnya customer ID yang akan diubah menjadi cast ID. Alter table drop column. Alter table drop column ini berguna untuk menghapus kolom. Klausa drop column digunakan untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan lagi pada tabel. Contoh, alter table MHS drop column alamat. Jadi, pada tabel MHS, kolom yang akan dihapus yaitu kolom alamat. Alter table modify column. Pada perintah ini, kita dapat memodifikasi kolom dengan mengubah tipe datanya, ukuran, dan nilai defaultnya. Contohnya yaitu alter table mahasiswa modify dalam kurung jml underscore e number dalam kurung 5. Jadi pada tabel mahasiswa yang akan diubah yaitu
field yang bernama jml_a dan merubah tipe datanya menjadi number dengan panjang 5. Alter user. Alter user ini berguna untuk mengubah nama ataupun password dari user. Untuk melakukan alter user, Anda perlu login ke sistem database administrator untuk mengubahnya. Contohnya yaitu alter user saya identified by kamu. Jadi user saya yang sebelumnya memiliki password dengan saya, maka diubah menjadi passwordnya menjadi kamu. Perintah DDL lainnya yaitu drop table dan rename. Drop table berarti melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop. Berarti menghapus semua data dan struktur dari tabel. Menghapus semua transaksi pending yang akan dikomit. Semua indeks akan dihapus. Perintah drop ini tidak bisa di rollback. Contohnya, drop table MHS. Jadi, seluruh data pada tabel MHS akan dihapus. Lalu kemudian yaitu rename. Digunakan untuk merubah nama dari suatu objek, seperti table, view, sequence, atau sinonim. Contohnya yaitu rename MHS to mahasiswa. Jadi, nama dari table MHS akan dirubah menjadi mahasiswa. Perintah DDL lainnya yaitu truncate. Truncate ini berguna untuk menghapus semua baris pada tabel, yang berarti menghapus semua data pada tabel itu. Contohnya yaitu truncate table employees_demo. Berarti menghapus semua data dalam employees_demo. Truncate ini tidak bisa digunakan rollback atau flashback. Sintak lainnya yaitu comment. Comment ini berguna untuk memberi komen atau memberi pengingat bagi sistem database administrator itu sendiri atau user itu sendiri dengan cara comment on column com.a is a test. Jadi pada kolom pada tabel com dengan nama kolom A akan diberi komen dengan nilai A test. Untuk melihatnya, kita menggunakan select bintang from user_call_comments where table_name sama dengan com. Jadi kita bisa melihat table dengan kolom A dan komennya bernilai A test. Yang terakhir yaitu flashback. Flashback berguna untuk memulihkan keadaan tabel sebelumnya jika terjadi kesalahan manusia atau aplikasi, sama seperti undo pada aplikasi-aplikasi lainnya. Sekian video saya kali ini. Silahkan like dan subscribe pada channel Mama Nangka. Terima kasih. Stay healthy and safe.